Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Novianti dari kelas D ingin menjelaskan sedikit tentang sektor pertanian dalam agribisnis. Pentingnya sektor pertanian dalam agribisnis terlihat dari peranan agribisnis dalam perekonomian nasional. Menurut Kartono tahun 2013, pertanian agribisnis dalam perekonomian nasional dapat diukur dengan berbagai indikator, diantaranya sebagai berikut. 1. Kontribusi dalam pembentukan GDP. 2. Kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja. Yang ketiga, kontribusi dalam perdagangan internasional. Yang keempat, kontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah. Yang kelima, kontribusi dalam ketahanan pangan nasional. Yang keenam, kontribusi dalam pelestarian lingkungan hidup. Yang ketujuh, kontribusi dalam pemerintahan hasil pembangunan. Kontribusi dalam pembentukan GDP. 1. Sebagai penyumbang nilai tambah terbesar dalam perekonomian nasional, yaitu melebihi 45% tahun 1990. Nilai tambah perekonomian nasional tercipta dari sektor agribisnis. Dengan demikian, cara yang paling efektif untuk meningkatkan GDP nasional adalah melalui pembangunan agribisnis. Selanjutnya adalah sektor pendapatan rumah tangga berasal dari kegiatan usaha tani atau on-farm adalah 50-35% dan on-farm 6,10%. Informasi ini menunjukkan peran dominan agribisnis dalam struktur ekonomi rumah tangga, pedesaan, dan pertumbuhan perekonomian nasional. Adapun peranan agribisnis dalam perdagangan internasional, yaitu peningkatan ekspor produk agribisnis terus bertambah, yang menunjukkan bahwa agribisnis merupakan penyumbang besar dalam devisa negara dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Yang kedua, pada masa krisis ekonomi dan moneter, sektor pertanian masih mampu tumbuh positif. Yang ketiga, pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, serta devisa negara dapat dicapai melalui pembangunan agribisnis. Selanjutnya adalah peranan agribisnis dalam pembangunan ekonomi daerah, yaitu yang pertama, pendayagunaan berbagai sumber daya merupakan cara yang paling efektif dan efisien dalam pelaksanaan ekonomi daerah. Yang kedua, sumber daya ekonomi yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi daerah adalah sumber daya agribisnis seperti sumber daya alam, sumber daya manusia di bidang agribisnis, teknologi di bidang agribisnis lainnya, dan lain-lain. Yang ketiga, melalui percepatan modernifikasi agribisnis di setiap daerah akan secara langsung memodernisasi perekonomian daerah dan dapat memecahkan berbagai besar persoalan ekonomi di daerah. Selanjutnya ada peranan agribisnis dalam pelestarian lingkungan hidup. Yang pertama, terjadinya kemerosotan lingkungan yang mengancam keberlangsungan hidup manusia. Yang kedua, peranan agribisnis dalam pelestarian lingkungan hidup. Di dalam agribisnis memiliki tantangan tersendiri, yaitu tantangan pembangunan pertanian berkaitan dengan lingkungan strategis dalam negeri atau global. Di antaranya, dalam lingkungan strategis dalam negeri, jangka pendek di satu pihak adalah upaya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan di lain pihak dihadapkan pada kemampuan meningkatkan peran agribisnis berskala kecil dengan memaksimalkan keunggulan-keunggulan seperti 1. Relatif tidak memerlukan banyak modal
bergerak di bidang jasa. Yang kedua, usaha agribisnis kecil dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah karena tidak perlu terhambat oleh persoalan-persoalan birokrasi seperti yang dihadapi oleh perusahaan besar. Yang ketiga, usaha agribisnis memiliki tenaga penjualan dan wirausaha yang telah tertempa secara alami dalam sistem produksi yang sudah ada. Yang keempat, perubahan selera konsumen yang semakin bergeser dari produk-produk tahan lama yang dihasilkan secara maksimal, produk-produk yang lebih manusiawi dan lebih tepat untuk dilayani oleh usaha-usaha kecil. Pendekatan pembangunan pertanian dalam pembangunan sistem agribisnis bertujuan untuk dapat menjawab 3 tantangan, yaitu agar mampu bersaing dalam menghadapi persaingan global yang sedang akan terjadi. Yang kedua, mampu mempercepat pengembangan ekonomi daerah dalam upaya menunjang keberhasilan otonomi daerah. Selanjutnya, mampu mempertahankan kelestarian ekosistem dan sumber daya alam. Apa beda agribisnis dan bisnis lainnya? Yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut. Proses produksi bersifat biologikal dan sangat bertanggung pada alam. Selanjutnya ada risiko bisnis yang bersumber dari alam relatif tinggi. Selanjutnya, jangka waktu dari satu siklus produksi relatif panjang, namun fleksibilitas manajemen dalam pengendalian input atau output selama satu siklus yang rendah, dan lain sebagainya. Itulah sedikit video penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bagi teman-teman yang menonton video saya, tolong subscribe, like, and comment. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.